Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi bersama saya, Fitri Ratnasari, dalam mata pelajaran sejarah. Hari ini kita akan belajar materi tentang corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Nah, teman-teman, apa aja sih corak kehidupan masyarakat pada zaman masa praaksara? Yang pertama, kita akan bahas dari segi pola hunian. Kemudian, dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Dan yang terakhir, dari segi sistem kepercayaan. Baik, yang pertama kita akan bahas dari segi pola hunian. Nah, coba teman-teman amati baik-baik gambar tersebut. Gambar itu menunjukkan salah satu pola hunian masyarakat masa praaksara. Mengapa mereka memilih tinggal di dalam gua? Dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, jilid 1, diterangkan tentang pola hunian manusia purba yang memperlihatkan adanya dua karakter khas hunian purba pada waktu itu. Di antaranya, yang pertama yaitu kedekatan dengan sumber air. Dan yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Kenapa? Karena kondisi itu dapat dipahami mengingat keberadaan air memberikan beragam manfaat. Karena air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Air juga diperlukan oleh tumbuhan maupun binatang. Nah, keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Air memberikan kesuburan bagi tanaman. Keberadaan air dapat dimanfaatkan manusia sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua, dari segi berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Nah, teman-teman, seringkali kita mendengar aktivitas pembukaan lahan di berbagai daerah di Indonesia kan? Hal ini bertujuan untuk membuka lahan baru untuk pertanian, perumahan, atau untuk kegiatan industri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, teman-teman, sebenarnya nenek moyang kita juga sudah melakukan hal serupa loh. Pola hidup yang berpindah-pindah dan melakukan aktivitas bercocok tanam demi kelangsungan hidup mereka. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai kesamaan aktivitas dari dua kehidupan manusia yang terpisah jarak jutaan tahun tersebut? Mencermati hasil penelitian, baik yang berwujud fosil maupun artefak, diperkirakan manusia zaman praaksara mula-mula hidup dengan cara berburu dan meramu. Hidup mereka umumnya masih tergantung pada alam. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat, tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Masa manusia purba berburu dan meramu itu sering disebut dengan masa food gathering. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sederhana. Hal ini terutama berkembang pada manusia Meganthropus dan Pithecanthropus. Tempat-tempat yang dituju oleh komunitas itu umumnya lingkungan dekat sungai, danau, atau sumber air lainnya termasuk di daerah pantai. Mereka beristirahat misalnya di bawah pohon besar. Mereka juga membuat atap dan sekat tempat istirahat itu dari daun-daunan. Kemudian, peralihan dari zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari yang mulanya food gathering menuju food production dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi mencoba memproduksi makanan dengan menanamnya. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal,
walaupun masih bersifat sementara. Kegiatan manusia bercocok tanam terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Hal ini berkembang karena saat itu, yakni sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia. Seiring kedatangan orang-orang dari Yunan yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang kita itu, maka kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai dikenal. Dalam waktu singkat, kegiatan perdagangan dengan sistem barter mulai berkembang. Yang ketiga yaitu sistem kepercayaan. Masyarakat zaman praaksara, terutama periode zaman Neolitikum, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada di kehidupan di alam lain. Oleh karena itu, roh orang yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sanak kerabatnya. Terkait dengan itu, maka kegiatan ritual yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal. Dalam tradisi penguburan ini, jenazah orang yang telah meninggal dibekali berbagai benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari. Misalnya barang-barang perhiasan, priuk, dan lain-lain yang dikubur bersama mayatnya. Kenapa? Hal ini dimaksudkan agar perjalanan arwah orang yang meninggal selamat dan terjamin dengan baik. Dalam upacara penguburan ini, semakin kaya orang yang meninggal, maka upacaranya juga semakin mewah. Barang-barang berharga yang ikut dikubur juga semakin banyak. Selain upacara-upacara penguburan, juga ada upacara-upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar. Batu-batu besar ini menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur, juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia. Hal ini sangat tergantung pada kegiatan upacara kematian yang pernah dilakukan untuk menghormati leluhurnya. Oleh karena itu, upacara kematian merupakan manifestasi dari rasa bakti dan hormat seseorang terhadap leluhurnya yang telah meninggal. Lalu sistem kepercayaan masyarakat praaksara yang demikian itu telah melahirkan tradisi megalitik, yaitu zaman megalitikum atau zaman batu besar. Mereka mendirikan bangunan batu-batu besar seperti menhir, dolmen, punden berundak, dan sarkofagus. Pada zaman praaksara, seorang dapat dilihat kedudukan sosialnya dari cara penguburannya. Bentuk dan bahan wadah kubur dapat digunakan sebagai petunjuk status sosial seseorang. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar seperti dijelaskan di atas telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Di samping animisme muncul juga kepercayaan dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Seiring dengan perkembangan pelayaran, masyarakat zaman praaksara akhirnya juga mulai mengenal sedekah laut. Sudah barang tentu kegiatan upacara ini lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan. Bentuknya mungkin semacam selamatan apabila ingin berlayar jauh, atau mungkin saat memulai pembuatan perahu. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman.
Terima kasih setelah belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa baca tulis